Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutin ya di part yang kedua, yaitu untuk contoh soalnya gitu ya. Nanti kita akan lanjut lagi ke beberapa sub dari materi translasi ini. Oke, yuk kita mulai aja. Oke, untuk contoh soal yang pertama ini, kalau kita lihat tentukan hasil translasi dari fx dengan fungsinya itu x kuadrat minus 3x jika digeser 3 satuan ke bawah. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan x kuadrat itu berbentuk kurva ya. Jadi kalau kita bisa lanjut lagi, ini pembahasannya yang pertama. Ingat ya, kita menggunakan langkah-langkahnya supaya kita terbiasa dengan struktur bahasan. Yang pertama adalah memahami arti matriks translasinya gitu ya, dimana jika digeser 3 satuan ke bawah ya, berarti ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan D ini adalah vertikalnya. Nah, berhubungan vertikal itu berarti adalah si B-nya. Nah, tahu positif negatifnya dari mana? Kalau misalkan positif dia ke atas, kalau dia negatif maka dia ke arah bawah. Nah, berarti kalau dalam bentuk soalnya 3 satuan ke bawah berarti minus 3 bagian B-nya gitu ya. Oke. Maka bisa kita buat bahwa A-nya itu bernilai 0 karena emang nggak bergeser gitu ya. Oke, jadi kita bisa buat matriks translasinya itu 0 min 3. Dimana si A-nya gitu ya. Ini dimana A-nya itu 0 dan B-nya itu minus 3. Oke, selanjutnya kita langkah yang kedua memisalkan hasil translasinya, di mana kita bisa membuat percobaan atau permisalan itu dengan mx sama dengan fx min a ditambah b, di mana ini bisa kalian ubah namanya sesuai dengan kalian mau hx, gx, itu bebas gitu ya. Jadi kita masukkan nih tadi a-nya bernilai 0 gitu ya. Maka kita gantilah si a ini menjadi 0 gitu ya. Nah, selanjutnya plus B. Nah, berhubung B-nya ini tadi min 3, maka kita menggunakan kurung. Karena kalau misalkan ada dua operasi yang berurutan, plus sama minus, usahakan menggunakan kurung. Itu untuk menandakan bahwa dia keterpisahannya. Maka kita bisa buat bahwa X dikurang 0 itu adalah X ya hasilnya. Dan plus kali minus hasilnya adalah minus gitu ya. Jadi fx minus 3. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa fx ya, fx yang ini itu akan sama dengan yang ada di soal. Di mana berarti kita hanya tinggal menambahkan si minus 3-nya di bagian belakang sini gitu ya. Gitu. Lalu kita dengan langkah ketiga mensubstitusikan hasil pemisahan translasi ke dalam fx, yang dimana karena x sama dengan x tadi ya, maka fx sama dengan fx, yang kita tambahkan adalah minus 3-nya ini nih ya. Minus 3 ini dapat dari sini gitu ya. Nah, oke, gitu ya, kita turunkan. Nah, jadi tinggal kalian hilangkan kurung ya, karena ini merupakan operasi pengurangan gitu ya. Jadi x kuadrat minus 3x minus 3. Oke, gampang ya. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Kalau kalian tadi mau melihat grafiknya boleh. Untuk membuktikan sebenarnya seperti apa sih sebenarnya gitu ya. X minus 3. Oke, x minus 3 di sini kalian bisa lihat ya. Nah, minus 3-nya diukur dari mana nih? Dari sini nih. Dia akan bernilai minus 3 gitu ya. Mungkin 2,2, 3,2, 4,2, 5,2 gitu. Jadi kan minusnya pas ya, 3 ke bawah gitu. Dengan yang hitam ini adalah aslinya fungsi gitu ya, dan yang oranye ini adalah hasil dari uh, fungsinya gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba dengan fungsinya, yaitu fx sama dengan 2x plus 5 jika digeser 3 satuan ke bawah. Nah, kalau misalkan untuk x kuadrat itu bentuknya cekungan gitu ya, x kuadrat bentuk cekungan, kalau dia linear atau nggak ada pangkat duanya atau derajat duanya, maka itu disebutnya garis gitu ya. Oke, berarti ini bentuknya garis gitu ya, dengan 3 satuan ke bawah. Oke, ntar kita akan cara membaca grafiknya nanti aja di bagian terakhir. Ke pembahasannya gitu ya. Yang pertama, ada 3 langkah lagi, sama aja kayak seperti yang tadi. Memahami arti matriksnya dulu. Oke, 3 satuan ke bawah. Berarti sama seperti tadi ya, ordinatnya negatif atau Y-nya negatif atau B-nya negatif. Maka
ini akan menjadi matriksnya 0, 0 min 3, di mana A-nya 0, B-nya minus 3 gitu ya. Dengan misalkan hasil translasinya yaitu MX sama dengan Fx min A ditambah B, di mana A-nya tadi 0, B-nya minus 3. Kita input saja gitu ya, kita substitusikan, lalu akan menghasilkan Fx minus 3. Selanjutnya, kita mensubstitusikan hasil permisalan translasi ke dalam Fx karena X sama dengan X gitu ya. Karena Fx-nya itu sama dengan X, dapat dari mana lagi ya? Kita coba ini, Fx itu sama dengan Fx ini gitu ya. Maka kita substitusikan aja gitu ya si Fx-nya. Fx yang ini itu akan menjadi yang ini gitu ya. Nah, sedangkan X yang ini gitu ya, ini menggunakan fungsi dari ini gitu ya. Kita ganti ini total X-nya jadi ini gitu ya. Makanya dia ada min 3-nya ke bawah. Oke. Maka berhubung ini operasinya pengurangan gitu ya, maka kita hilangkan aja si tanda kurungnya. Berhubung itu di belakang ya tanda operasinya. Maka 2x plus 2. Oke. Nah, untuk pembuktian grafiknya bagaimana, Pak? Oke. Untuk pembagian grafiknya ini bisa kita lihat geser 3 ke bawah tuh gimana nih. 1, 2, 3 gitu ya. Oke. Next. Kita ke berikutnya, ke contoh soal 3. Nah, bagaimana Pak misal jika A-nya ada, B-nya ada. Tadi kan kita dikasih contohnya X-nya ada tapi B-nya 0, atau X-nya 0, B-nya ada gitu ya. Nah, pembahasannya sebenarnya sama aja. Kita pertama-tama memahami arti matriks translasinya dulu. Jika digeser 4 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas, ke kiri itu bernilai A-nya negatif gitu ya, karena kan horizontal. Yang ke atas itu adalah vertikal. Kalau positif, maka kita saja positif berarti ke atas gitu ya. Di sini kita bisa lihat bahwa min 4 sama 1 gitu ya. Nah, misalkan hasil translasinya sama aja seperti tadi, ini adalah bakunya mx sama dengan fx dikurang a tambah b, di mana a-nya kita min 1, b-nya itu 1 gitu ya. Nah, nih a-nya kalian jangan tulis lagi misalkan ini kan operasi min ini itu miliknya si ini gitu ya. Sedangkan a itu punyanya si a min 4 gini maksudnya. Oke. Nah, maka min kali min gitu ya, plus tambah 1. Maka substitusikan ke permisalannya, oh kita dapat nih gitu ya, si X-nya ya, X ini itu nanti kita akan substitusikan nih yang bagian sini nih itu dengan yang ini gitu ya. Oke, maksudnya gimana nih, kayak gini. X sama dengan X plus 4, maka gitu ya, X plus 4 pangkat 2 dikurang 3 dikali X min plus 4, maaf, plus 1 gitu ya. Jadi X ini nanti keseluruhannya adalah yang di sini naruhnya. Oke, betul ya. Maka X kuadrat tambah 8X plus 16 dikurang 3X min 12 tambah 1. Maka hasilnya adalah X kuadrat plus 5X tambah 4. Maka hasil akhirnya X kuadrat plus 5X plus 5. Nah, gimana cara membuktikannya? Gini, anak-anak. Kalau misalkan lihat dari sini ya, dia akan bernilai 4 ke kiri, 1 gitu ya, 2, 3, 4. Dan dia akan bernilai 1 ke atas, 1. Betul ya, jadi tepat nih gitu. Oke. Nah, selanjutnya menentukan hasil pergeseran dari grafik. Nah, ini lagi-lagi berbeda ya. Bagaimana kalau yang diketahuinya grafiknya, Pak, gitu. Dan kita harus menentukan di garis GX-nya. Oke. Coba kalian pikirkan bagaimana caranya dan dia bisa menghasilkan si GX-nya ya. Clue-nya itu adalah adanya pembalikan di 3 satuan gitu. Oke, silakan kalian berlatih ya. Nah, untuk kuis, ini ada kuisnya. Sebuah fungsi fx sama dengan 6 dikurang 3x digeser 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas, maka hasil pergeserannya adalah titik-titik. Silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar jawabannya. Untuk yang kuis yang kedua, sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat minus 1 digeser 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah, maka hasil pergeserannya adalah titik-titik. Silahkan tulis lagi yang jawaban nomor 2. Jawaban nomor 3 silahkan kalian tulis, yaitu soalnya sebuah fungsi fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3x minus 5
digeser satu satuan ke kanan, maka hasil pergeserannya adalah titik. Dan ini soal yang terakhir. Sebuah fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat x digeser 3 satuan ke kiri, maka hasil pergeserannya adalah titik-titik. Gitu ya. Nah, ini bisa kalian coba, maaf nih, ini bukan x kuadrat ya. Bukan 3 kuadrat tapi 3x. Gitu ya. Oke, sama. Kalian bisa mencobanya ini. Gitu ya. Mencari fungsi asli f(x) dari bayangan yang diketahui pada translasi. Oke, ini yang pertama-tama sebenarnya langkah-langkahnya. Yang pertama, buatlah kebalikan dari absis dan ordinat. Misal, hasil pergeseran fx sejauh 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah, maka kita akan melihat bahwa nantinya adalah 3 min 2 itu menjadi min 3 sama 2. Jadi dibalik ya. Jadi sebenarnya yang diketahuinya itu adalah hasil bayangannya dan translasinya. Hasil bayangan dan translasi. Jadi kita mencari fungsi yang aslinya gitu ya. Gunakan permisalan, misal hx sama dengan gx min a tambah b, ini sama juga. Nggak masalah, yang tiga juga sama. Substitusikan hasil permisalan ke dalam bayangan. Oke, contoh soal yang keempat gitu ya. Kita akan mulai lagi. Lanjut. Diketahui gx sama dengan x kuadrat tambah 2x min 8 adalah hasil pergeseran fx sejauh 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Nah, tentukan fx-nya gitu ya. Pembahasan yang pertama adalah buat kebalikan dulu dari absis dan ordinatnya gitu ya. Yang awalnya ke kiri berarti minus 4 sama 3 ya, minus 4 sama 3. Maka menjadi 4 minus 3, jadi dibalik gitu ya. Oke, berarti A-nya 4, B-nya minus 3. Sekarang langkah yang kedua adalah gunakan permisalan bahwa hx sama dengan gx min a tambah b. Kita input saja A-nya dengan 4, B-nya dengan minus 3. Maka kita operasikan plus kali minus, itu hasilnya minus gitu ya. Ini bisa kita lihat hasilnya bahwa minus 3. Dan kita substitusikan hasil permisalannya ke dalam bayangan. Maka hx sama dengan x min 4 kuadrat tambah 2 dikali x min 4 min 8 dikali minus 3. Maka bisa kita lihat bahwa h kuadrat minus 8x tambah 16x gitu ya. Dapat dari mana, Pak? Ini, Pak. Oke, ini dapat dari mana? Ini kita bisa kali pelangi loh. X min 4 kuadrat itu kan sama aja kayak x min 4 kali x min 4 gitu ya. Oke, nih kayak gini. Kalian kali-kali pelangi aja gini, set, set gitu ya. Oke, 2 dikali x, 2x, betul ya. 2 dikali min 4 minus 8. Oke, ini udah tinggal kita lakukan operasi aja. Berhubung ini operasinya penjumlahan ada di belakang kurung, maka kurungnya hilang semua. Hasilnya adalah x kuadrat minus 6x minus 3 gitu. Oke. Oke ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk part 2 kali ini. Kita akan lanjut lagi di part 3. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.